Alhamdulillah selesai tawasul dan pembacaan amalan Yasin kita. Mudah-mudahan Allah ijabah segala apa yang dihajatkan. Insyaallah nanti doanya terakhir ibu-ibu ya, karena 1:30 kita mulai materi kita. Hari ini fikihnya tentang bab sholat ibu-ibu, karena kemarin bab tentang bersucinya sudah beres, sudah tuntas. Walaupun nanti dalam perjalanannya ibu-ibu punya banyak kendala, punya banyak problem dalam bersuci. Nanti bisa sambil berjalan kita materi sambil ya ditanyakan ya. Jadi sudah ada materinya semuanya? Sudah. Kelihatan gak ibu-ibu kecil ini? Kelihatan. Kalau yang kemarin besar, suami saya yang fotokopi. Katanya nenek-nenek harus dikasih yang besar. Sekarang ini tukang fotokopinya motonya ininya kecil. Ya, kita lanjutkan, gak apa-apa, buat pegangan aja. Jadi babnya tentang sholat, nanti kita belajar pengertian syarat-syarat, rukun-rukun yang membatalkan sholat, prakteknya dan sebagainya. Sebelum kita mulai, ibu-ibu, ini sholat ini sangat penting ya. Sholat ini sangat penting. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sholatu liwaqtiha. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah adalah as-sholat, yaitu sholat liwaqtiha, sholat pada waktunya. Padahal sholat pada waktunya tuh kalau kita kerjakan enteng ya Bu ya. Tapi kadang-kadang apa tuh yang membuat kita berat? Tar dulu. Nafsu kita tanggung lagi pegang HP. Nafsu kita aduh tanggung beres-beres belum selesai. Nafsu kita aduh tanggung nih filmnya belum iklan. Nafsu kita aduh tanggung nih lagi masak. Pokoknya banyak dah urusannya. Tapi yang paling disukai sama Allah ternyata sholat pada waktunya. Jadi kita belajar sholat, nanti syarat-syarat rukun-rukunnya dan sebagainya itu penting. Tapi yang lebih penting adalah yang kita pengen dicintai sama Allah. Ya Bu ya. Sholat benar penting banget itu untuk kesahan daripada ibadah kita. Tapi bukan hanya sekedar sah, kalau bisa pengen dicintai sama Allah, yaitu liwaqtiha, pada waktunya. Kalau bisa jangan diundur-undur kalau nggak ada hal yang penting-penting banget. Kalau lagi taklim, azan bisa diazamkan, karena lagi taklim ini halnya sama-sama wajib. Taklim untuk ilmu wajib, sholat pada waktunya juga wajib. Sedangkan waktu sholat panjang, maka bisa tuh ibu pakai buat taklim dulu, nanti diazamkan habis taklim ibu sholat. Tapi jangan sampai hal yang tidak wajib ibu dahulukan. Contohnya apa? Lagi nonton TikTok kan gak wajib ya Bu ya. Sedangkan Allah sudah manggil. Kira-kira mana yang ibu dahulukan? TikToknya dulu apa Allahnya dulu? Alhamdulillah ke Allahnya di antaranya. Apa ibu mendahulukan kepentingan kewajiban sholat dulu atau hal-hal yang gak penting gitu? Tanggung. Kalau bertentangannya dengan hal yang sama-sama wajib, taklim dengan sholat, ibu boleh berazam untuk nanti sholatnya pada taklim, setelah taklim, karena dua-duanya wajib. Tapi kalau semisal kalau semisal tadi kondangan pesta azan nih, gimana ibu-ibu kira-kira? Udah pakai make up.
Nah, nanti kalau ibu yang hajatan, kemarin kita sudah bahas. Kalau ibu yang menjadi tuan rumahnya, sahibul bait atau sahibul hajat, ibu nikahin anak ibu misalnya, maka itu ibu punya rukhsah untuk boleh menjamak sholat menurut sebagian ulama. Ya, misalnya zuhur dijamak digabung dengan asar. Kalau hajatnya besar sehingga ibu tamunya banyak gitu ya, terus ibu udah pakai make up mahal banget gitu. Ya, maka ada ulama kontemporer yang membolehkan untuk menjamak pada saat hajatan besar. Tapi kalau misalnya ibunya seorang tamunya, nah seorang tamu ini kan artinya punya keluasan waktu ya, maka ibu ya sholat dulu. Kalau bisa sholat, kalau memang diperkirakan ini udah waktu sholat ada, waktu sholatnya sudah memanggil atau sebentar lagi waktu sholat sebelum dandan tuh wudu dulu. Jadi ibu pakai make upnya dalam keadaan zat-zat yang suci, tidak terkena najis, ya ibu boleh sholat ketika ibu menggunakan make up ya. Yang penting sebelum menggunakan make up suci dulu. Insya Allah ibu udah pada pintar, waktu sholat udah pada tahu, di HP udah banyak ya, lewat jam juga kita udah bisa prediksi. Maka kita dahulukan kepentingan Allah dibanding kepentingan dunia ini. Insya Allah Allah akan mengurus kepentingan semuanya, dunia dan akhirat kita. Jadi Allah paling cinta as-salatu liwaqtiha. Wa man taraka salat, wa man dan barang siapa taraka salat, dia meninggalkan salat. Bu, dia meninggalkan salat nih, dia enggak salat, fala dinalahu, maka dia dinalahu, tidak fala, maka dia tidak dinalahu, memiliki agama yang sempurna. Jadi kalau dia sholatnya ditinggal, maka agamanya enggak sempurna. Wassalatu imaduddin, wassalatu imaduddin, dan sholat itu merupakan imad, tiang ad-din, agama. Maka kalau tiang, bu, rumah nggak ada tiangnya, roboh. Ibu nggak sholat sebagai seorang yang beriman, maka kehidupannya hancur seperti rumah tanpa tiang. Makanya ibu kalau lagi hancur kehidupannya, yang pertama berarti yang harus dibereskan terlebih dahulu adalah hubungan ibu dengan Allah, yaitu sholat. Aduh, kayaknya banyak Allah kasih cobaan nih, banyak Allah kasih musibah nih. Di sini masalah, di situ masalah, anak masalah, cucu masalah. Berarti ibu kode dari Allah, yaitu yang harus dibenarkan terlebih dahulu adalah tiangnya, hubungan ibu dengan Allah, yaitu sholat. Maka Allah akan perlahan dikit-dikit membereskan semua yang hancur itu. Allah akan menata kembali apa yang telah rusak menjadi ya bagus lagi. Jadi kalau ibu galau, setiap hari stres, coba dicek tiangnya udah benar belum? Apa miring? Apa nggak ada tiangnya? Bolong-bolong? Apa jangan-jangan tiangnya nggak kuat? Antar dulu lah, nggak kuat kan? Males banget gitu. Aduh, masih ngantuk nih subuh. Berat banget itu ya, Bu. Yang paling berat sholat apa, Bu? Sholat sunnah, Isya. Ada lagi yang berat? Zuhur. Semuanya ada, asar, maghrib, 5 waktu berat banget. Gimana? Coba 50 waktu dulu baginda Rasulullah ketika Isra Mi'raj pertama kali itu
perintahkan sholat 50 waktu. Tapi baginda Rasulullah izin dulu tuh sama Nabi Musa. Aduh, gak bisa woi baginda, berat 50 waktu, umatmu gak bakal sanggup. Maka turun lagi, naik lagi, sampai akhirnya 5 waktu. Ternyata 5 waktu ini kita berat ya Umi, luar biasa berat. Nah, apa sih sholat itu? Jadi ibu harus paham, sholat itu secara bahasa apa sih? Oh, ulama banyak mendefinisikan sholat itu adalah doa. Ya, doa itu ya permintaan kita kepada Allah. Berarti kalau kita nggak sholat yang rugi siapa? Kita, bukan Allah kan? Allah nggak bakal rugi manusia nggak sholat, tapi kita sendiri. Karena apa? Karena syariat yang sudah diatur itu adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, bukan untuk Allah. Karena Allah itu sudah sempurna. Tanpa makhluk Allah sudah sempurna. Tanpa makhluk itu menjalankan ibadah Allah sudah sempurna. Maka kitalah sebagai makhluk yang butuh akan syariat itu. Buat apa? Biar hidup kita lebih terarah, Bu. Buat apa kita menjalankan syariat? Bukan untuk beban, tapi agar hidup kita lebih indah, lebih bahagia, lebih bermakna. Coba kalau ibu hidupnya gak ada syariat, gak ada aturan, Bu, manusia hidup gak ada aturannya, gak ngikutin pedoman, kira-kira semaunya dewek gak ya? Kalau semaunya dewek, kira-kira ini pada berantem gak nih? Yang ada mungkin orang diatur aja dalam Al-Quran dan hadis masih ada yang korupsi, masih ada yang mencuri, masih ada yang menzolimi orang lain, masih ada yang nyakitin orang lain, masih ada yang ngomongnya gak enak sama tetangganya, sama temannya, masih ada yang suka ganggu. Itu segitu ada pedomannya. Gimana kalau tidak ada pedomannya? Masya Allah. Karena manusia ini punya potensi nafsu. Nafsu itu kalau tidak dididik, maka dia menjadi nafsu ammarah. Bu, nafsu kalau nggak dididik, nafsu kita terus amarah, maunya marah-marah terus, maunya egois terus. Tapi kalau nafsu amarah itu dididik, dia naik tingkat. Ya, selamat datang Ibu. Ibu boleh materinya diambil. Kalau dididik dia naik ke tingkat. Jadi nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu mendingan. Kadang-kadang ada semangat buat ibadah, tapi kadang-kadang males tuh. Kalau nafsu amarah tuh pokoknya pengennya jelek-jelek dulu. Makanya ada manusia yang seperti iblis. Karena apa? Dikuasai nafsu amarah. Ada manusia yang demen banget nyakitin orang lain. Ada manusia yang demen banget ngomongnya gak enak sama orang lain. Ada manusia yang demen banget menzolimi orang lain. Kenapa? Karena nafsunya gak dididik. Dia masih punya nafsu amarah yang besar. Jangan aneh. Kalau dia nafsunya dididik, nanti naik tingkat jadi nafsu lawamah. Lawamah itu pertengahan. Kadang-kadang kalau lagi benar dia naik ke atas. Kadang-kadang lagi benar semangat banget ibadah, semangat banget berbuat baik. Kadang-kadang kalau lagi futur dia malas. Kadang-kadang dia masih pengen sama maksiat, lawamah. Kalau dia dididik lagi dengan belajar, dengan ilmu, dengan akhlakul karimah, dia akan naik menjadi nafsu mutmainnah. Yang dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
Wadakhuli jannati. Itu kalau orang udah punya nafsu mutmainnah, hidupnya tenang. Pokoknya semangat mulu sama kebaikan. Pokoknya sama nolong orang tuh semangat terus. Ibu kalau nggak punya nafsu, nggak punya semangat, Bu. Kita bersyukur punya nafsu. Tapi semangat ibu ini kemana? Kalau semangat kepada kejelekan berarti lebih kepada amal. Kalau kadang-kadang bagus, kadang-kadang masih ngikutin teman yang jelek juga, berarti lawamah nih, masih bingung nafsunya, masih ya belum kuat. Tapi kalau dididik lagi sudah tenang, maka dia jadi nafsu mutmainnah. Salah satu mendidik nafsu yaitu dengan sholat. Dengan sholat. Enak banget kalau nafsunya punya nafsu yang tenang ya, mutmainnah. Ya Allah, itu mau dafadakhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Udah radiyatan mardiyah. Dia ridho terhadap takdirnya dari Allah, apapun yang Allah kasih kepadanya dia ridho. Itu tanda orang yang sudah nafsunya mutmainnah. Dia enggak ngeluh lagi. Karena apa? Oh, kebaikan yang Allah kasih kepadaku adalah baik untukku. Keburukan musibah yang Allah kasih untukku juga merupakan pembelajaran, nikmat untukku. Itu nafsu mutmainnah. Pokoknya radiyatan mardiyah. Dia ridho kepada apapun takdir yang Allah berikan kepadanya dan dia diridhoi oleh Allah. Makanya hidupnya tenang. Walaupun ada orang yang ganggu, walaupun ada orang yang gak suka, walaupun ada orang yang ngomongin, biasa aja. Kalau ibu nafsunya masih lawamah, apalagi amarah, diomongin orang tuh udah habis-habisan marah-marah. Berantem, Bu, kalau nafsunya dua-duanya amarah, diomongin orang, kedengeran, berantem. Tapi kalau udah nafsunya mutmainnah, tenang aja. Orang omongan manusia tuh ridon nas goyatun latudro. Kalau kita pengen manusia suka sama kita, jadi tujuan, jadi goyah, maka latudro, nggak bisa. Jadi ya udah, Allah aja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba ibu belajar hatinya biar tenang. Jangan bergantung pada manusia, pada omongan manusia. Malu sama umur, Bu. Umur udah berapa nih? Udah senja masih aja ngikutin omongan orang. Udah, kalau omongan orang nggak baik, ya Allah, udah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, cukup Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai wakilku. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Udah cukup Allah sebagai penolongku, sebagai maulaku, sebagai penolong sebagai wakilku, sebagai maula, sebagai penolong. Cukup Allah. Tenang hati. Makanya orang-orang yang nafsu mutmainnah, Bu, baru gertak aja di hati, Allah sudah cukupkan. Allah sudah tenangkan, sudah cukupkan. Ibu gak pusing-pusing lagi mikirin utang. Allah rapihkan kehidupannya, Allah tata hidupnya. Punya harta sedikit, Allah cukupkan. Punya harta lebih, maka Allah sisakan, Allah berkahkan. Kalau nafsunya masih amarah, ya marah-marah terus lah. Ngomongin orang marah, disenggol orang marah, dinin orang marah. Masih mending kalau nafsu lawamah, kadang-kadang marah, kadang-kadang enggak. Iya, masih mending. Baru setengah. Kadang-kadang setannya nyangkut, kadang-kadang malaikatnya yang nyangkut ya. Tapi kalau udah mutmainnah, udah, dia nggak peduli lagi penilaian orang. Pokoknya dia jalankan kebaikan karena Allah. Dia jalankan sholat karena Allah. Dia ngaji karena Allah. Dia berbuat baik nolong orang karena Allah. Enak banget, adem, nggak pusing tuh, nggak stres. Sekarang media sosial tuh bikin banyak orang stres. Kenapa? Karena nggak ada hasbunallahnya, Bu. Ada yang komentar negatif, langsung marah-marah ya. Padahal
biasa manusia, kadang-kadang dia kepengen aja komentar nggak baik Bu, kadang-kadang dia iseng aja Bu, kadang-kadang dia juga nggak kenal siapa kita, dia komentar aja. Emang udah adatnya kayak begitu, udah nggak usah dipikirin. Ini kita kadang mikirin omongan satu omongan orang sampai berminggu-minggu, sampai sakit, sampai stres. Padahal dia niatnya mungkin nggak lama-lama kita main meledek aja. Emang udah tabiatnya kayak begitu. Udah belajar tenang. Sudah senja, belajar karena Allah ya Bu ya. Sudah mau pulang, udah belajar, hatinya ditata. Udah mau pulang, enak nanti pulangnya, enak kalau diantarkan dia, enak pulangnya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti wadkhuli jannati itu masuklah surgaku. Silakan pilih mau surga yang mana, mau komplek yang mana. Ibu di dunia nggak punya komplek, misalnya rumahnya nggak di komplek. Kalau di sini komplek semua ya. Ibu nggak ada, rumahnya kecil lah. Ibu di surga lebih besar, lebih besar. Asal mau dididik nafsunya, mau dididik. Udah senja ya Bu ya. Bismillah ya Allah, aku udah senja, pengen hidup lebih baik lagi. Lanjut. Dek, sholat itu adalah doa. Dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah mengatakan wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka, salatlah untuk mereka. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Inna, sesungguhnya, sholataka, doa kamu itu atau sholat kamu itu, sakanun lahum, menjadi ketentraman jiwa lahum, bagi mereka. Ternyata sholat itu kan hablum minallah Bu, dia kan hubungannya dengan Allah ya. Tapi ternyata kalau menurut ayat ini, Quran surah At-Taubah ayat 103 itu punya keterkaitan dengan orang-orang yang di sekitar kita. Sakanun lahum, dia punya. Ibu kalau biasa dekat sama orang yang menjalankan perintah Allah, sholat tuh bawaannya tenang, ikutan. Coba kalau samping ibu orang tukang gosip, orang tukang zalim, itu bawaan ibu ikut-ikutan, pengen aja ngomongin orang tuh. Padahal tadi gak niat ngomongin orang, itu orang samping jadi ikut-ikutan. Kalau ibu dekat sama orang yang tadi dia orang ahli sholat, dia ahli kebaikan lah, itu kalau dia ngomongin kebaikan ibu jadi semangat. Oh, pengen jadi orang baik, jadi tenang lah hatinya. Tapi kalau dekatnya sama orang yang ini Bu, jadi aduh, tukang gibah, ikut-ikutan ibu juga. Yang tadinya nggak mau jadi ikut-ikutan. Ya satu dua bisa nahan. 3 kali kan tiap hari, lama-lama jadi ikutan. Pertama pendengar yang baik. Tadinya nggak mau dengerin sih, cuma karena kedengeran, ya udah mau ikutin beritanya. Lama-lama pengen tahu emang kenapa sih? Oh gini ya, iya. Lama-lama ikutan. Aduh, ikut dosa ya. Jadi ternyata sholat itu juga, doa itu juga menjadi ketentraman bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah ini soal perintah sholat waktu itu kita sudah bahas di Isra Mi'raj. Ya. Jadi At-Taubah ayat 103, ayat 103 yang memaknai sholat itu doa dan itu menjadi ketentraman untuk kita serta orang lain. Nah, sebelum saya bahas tentang sholat Bu, saya ada cerita dulu biar ibu lebih semangat. Nanti pembahasan sholat ini mungkin bukan 1 minggu ya, karena kayaknya nggak bakal keburu, karena kita ada praktek kalau sholat. Dan cara sholat laki-laki dengan perempuan udah pasti ada perbedaan, karena bentuk tubuh kita juga berbeda. Bagaimana sholatnya baginda Rasulullah? Kalau kita
bagaimana nanti Aisyah diajarkan sholat oleh baginda Rasulullah SAW. Sama seperti sholat pada umumnya, cuman karena ada bentuk-bentuk tubuh yang berbeda, ada sedikit saja perbedaan. Tapi pada hakikatnya sama, sholat itu ya sama, sesuai dengan Rasul sholat. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasul. Nanti sahabat, oh ada yang melihat sholatnya Rasul seperti ini, ada yang melihat seperti ini, seperti ini. Aisyah melihat Rasul bagaimana sholatnya. Nah sebelum itu ada kisah nih, akibat meninggalkan sholat. Jadi diceritakan suatu hari ketika baginda Rasulullah sedang duduk dengan para sahabatnya, datang nih seorang pemuda ke pintu masjid dalam keadaan menangis. Jadi ini dalam kitab Durratun Nasihin. Sebenarnya dalam kitab Durratun Nasihin itu nanti dia banyak lemahnya sih, banyak cerita-cerita yang lemah gitu, bukan hadis yang kuat. Tapi kita maksudnya bisa ambil ininya aja, pelajarannya aja, hikmahnya aja kita ambil. Ada seorang pemuda nih ke pintu masjid dalam keadaan nangis. Dideketin tuh sama Nabi, sama baginda. Baginda nanya, apa yang membuatmu menangis, wahai pemuda? Kenapa kamu nangis lah kalau bahasa kita? Pemuda itu menjawab bahwa ayah pemuda tersebut tadi dan kedua sahabat tersebut berangkat nih maaf. Jadi bahwa wahai Rasulullah, ayahku meninggal dunia. Pemuda ini jawab, wahai Rasulullah, ayahku meninggal dunia. Tidak ada kain kafan dan orang yang memandikannya. Jadi dia nangis, ayahnya meninggal dunia. Dia nangis. Kenapa nangis? Karena gak ada kain kafan, gak ada orang yang mau memandikan. Maka Nabi Muhammad nih baginda Rasul memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk menengok jenazah ayah pemuda tadi. Coba dah tengok kita tuh, kasihan banget gitu ya. Coba. Jadi nih Abu Bakar sama Umar, sahabat yang kedua ini, Abu Bakar dan Umar berangkat tuh ke tempat ayahnya meninggal tadi, pemuda tadi yang ayahnya meninggal. Sampai di sana ternyata Abu Bakar dan Umar melihat jenazah itu berubah bentuk menjadi babi hutan yang sangat hitam. Ini walaupun ini redaksinya lemah ya Bu ya, karena ini kalau ibarat hadis tuh ini bukan hadis sih, terlalu cerita yang berlebihan gitu. Jadi ketika Abu Bakar dan Umar melihat ternyata ayahnya itu menyerupai, bukan seperti babi hutan langsung berubah tuh. Dia mirip atau jenazah itu tiba-tiba berubah bentuk menyerupai, mirip ya Bu ya, bukan berubah bentuk langsung jadi babi hitam. Jadi babi hutan yang sangat hitam, mirip nih. Tiba-tiba dia kok jenazahnya, kan ada orang ketika meninggal cantik banget ya, senyum. Ada lagi orang yang mungkin ketika meninggal wallahu alam ya jadi jelek gitu ya Bu ya, jadi pusat dan sebagainya. Mungkin itu jadi maksudnya, jadi enggak inilah baik sangat hitam. Maka nih Abu Bakar dan Umar kembali lagi ke hadapan baginda Rasulullah, kasih tahu apa yang dia lihat. Jadi kata Abu Bakar sama Umar tadi yang diutus sama baginda Rasul, kami tidak melihatnya melainkan jenazah tersebut mirip dengan babi hutan yang hitam. Ya pokoknya inilah, dilihatnya gak enak gitu. Akhirnya Nabi penasaran kan, ya udah deh, coba lihat juga Nabi. Nabi beranjak dan mengunjungi sendiri jenazah tersebut. Kemudian Nabi berdoa nih. Nabi baginda Rasul berdoa sehingga jenazah tersebut kembali seperti semula. Ya jadi ini lagi. Iya. Kalau tadi kan berubah menyerupai babi hutan yang hitam. Nabi berdoa
dia berubah kembali seperti semula. Lalu baginda Rasul menyolatinya. Sudah tuh, karena dia sudah kembali seperti manusia biasa, Bu, ya udah selesai ya, semua disolatin. Ketika para sahabat bermaksud menguburnya, ini udah mau beres. Ketika mau dikubur, ternyata jenazah itu berubah lagi, jadi seperti mirip seperti babi, kayak legenda jadinya. Percaya tidak percaya ini, jadi kayak legenda, mirip seperti babi hutan yang kita berubah lagi. Nah tadi Nabi berdoa, udah tuh kembali seperti semula. Ketika udah mau selesai nih, pas mau dikubur, kok berubah lagi. Akhirnya Rasul penasaran nih, nanya sama pemuda yang tadi tuh, anaknya masih muda. Nanya, wahai pemuda, kira-kira apa sih perbuatan yang diperbuat sama ayahmu nih? Kan Rasul nggak kenal, makanya pengen tahu nih, kira-kira apa sih amalnya gitu? Bagaimana sih amal ayahmu ini? Kata anaknya tadi, dia semasa hidupnya ternyata suka ninggalin sholat, Bu. Semasa hidupnya dia adalah orang yang meninggalkan sholat. Maksudnya apa? Kita ambil hikmahnya ya, Bu. Kita ambil hikmahnya. Ternyata orang yang sering meninggalkan sholat tuh ada akibatnya gitu. Oh, suka ninggalin sholat nih, siapa nih yang suka ninggalin sholat? Awas, hati-hati. Yang enggak sih, kalau zaman sekarang mah orang yang kafir yang ninggalin sholat nggak berubah juga jadi baginda. Ini mah maksudnya kan di zaman baginda Rasul buat pelajaran buat kita. Oh, ternyata dia orang yang suka ninggalin sholat. Maka Rasul bilang, wahai sahabatku, lihatlah bagaimana keadaan orang yang meninggalkan sholat. Kelak Allah akan membangkitkan di hari kiamat seperti ini. Seperti ini maksudnya seperti babi hutan yang hitam. Jadi bukan berarti babi hutan hitam itu berubah gitu, manusia itu berubah. Tapi artinya Rasul memberikan analogi bahwa orang yang meninggalkan sholat nanti dibangkitkan sama Allah nih jelek. Orang yang suka meninggalkan sholat, Allah akan bangkitkan secara jelek gitu. Jadi kalau ibaratnya ibu kan nanti meninggal kan, ibu kan ini cakep-cakep nih, cakep-cakep. Ibu mau nggak jadi orang yang indah lagi? Nanti ibu punya kehidupan baru setelah ibu meninggal, nanti ibu akan dibangkitkan, punya kehidupan baru. Apakah ibu akan tambah cakep? Apakah ibu akan tambah jelek? Tergantung amal perbuatannya. Salah satunya sholat itu maksudnya. Ya, jadi cerita itu maksudnya memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita mau dibangkitkan secara bagus, secara baik, maka ini hidup kita yang sebentar, yang masih kehitung paling 60 tahun, 70 tahun ya Bu ya, ada yang 50, maka jangan sampai ninggalin sholat. Nah, ternyata meninggalkan sholat juga bisa membuat binasa orang lain, Bu. Ini gak usah saya ceritakan lah, terlalu panjang, banyak banget ini. Pokoknya intinya apa? Intinya, orang yang meninggalkan sholat itu bahayanya bukan buat dirinya sendiri doang, tapi juga buat orang lain. Karena apa? Karena kalau dia biasa meninggalkan sholat, otomatis nih temannya keikutan. Jadi males. Kita kalau orang yang rajin sholat, kita jadi ikut semangat gak, Bu? Semangat dia sholat. Tapi kalau orang udah waktu azan nih, sholat tuh bentar dulu lah, males gitu. Kalau ibunya kuat mah iya, kalau terus bersama dia, kira-kira motivasi ibu, semangat ibu berkurang juga, Bu. Yang tadinya semangat jadi berkurang. Maka orang yang meninggalkan sholat juga bisa menghancurkan orang lain. Jadi nanti kalau di sini tuh ibaratnya mereka yang meninggalkan sholat dan tidak taat itu tidak melainkan telah melewati
sholatin mereka, orang meninggal sholat. Air daripada punya mereka yang tidak meninggalkan, yang meninggalkan sholat itu juga akan membuat binasa orang lain. Artinya gini Bu, Ibu punya rumah yang sering disolatin, yang sering dibacakan Al-Quran, maka otomatis penghuninya banyak malaikatnya. Ya Bu ya, yakin ya? Kalau ibu rumahnya sering disolatin, apalagi sholatnya berjamaah, sering dibacakan Al-Quran, sering ibu zikirin, maka banyak malaikat masuk ke dalam rumah ibu. Kalau malaikat masuk banyak ke dalam rumah ibu, otomatis itu malaikat mendoakan penghuninya. Doanya malaikat sudah pasti Allah ijabah. Kalau rumahnya banyak malaikatnya, banyak yang doain, otomatis rumah itu akan menjadi berkah. Berkah dari apa? Rizkinya. Berkah dari apa? Suami istri gak pernah berantem. Itu termasuk berkahan rumah. Mungkin ibu sama suami sering berantem, rumahnya kurang berkah, malaikatnya kurang. Kenapa? Sholatnya bolong-bolong. Kenapa? Jarang dibacain Al-Quran. Kenapa? Jarang dizikirin, jarang ingat kepada Allah. Tapi ibu lihat orang-orang yang rumahnya sering disolatin, orang-orang yang rumahnya sering dizikirin, orang-orang yang rumahnya sering dibacakan Al-Quran, banyak malaikat, banyak yang mendoakan. Maka walaupun dia mungkin dapat uang sedikit, tapi uang itu akan jadi berkah. Walaupun mungkin rumahnya jelek, tapi mungkin anak-anaknya soleh-solehah, tapi mungkin suami istrinya sakinah mawaddah warahmah. Ada orang yang rumahnya gede, jarang disolatin, jarang dibacain Al-Quran. Itu mungkin suaminya selingkuh, kita nggak tahu. Itu mungkin hartanya banyak yang haram, kita nggak tahu, maka kurang berkah. Anak-anaknya mungkin bandel-bandel, ada yang narkoba, ada yang korupsi dan sebagainya, kita nggak tahu. Itu namanya kurang berkah, artinya gitu. Jadi ternyata orang yang sering sholat, dia akan membuat keberkahan bagi rumah dan keluarganya. Begitupun orang yang suka meninggalkan sholat, ternyata ia menjadi kurang berkahnya kita orang yang di dalam rumah itu. Ya, kita langsung ke bab sholat. Itu kalau itu buat ini aja ibu, buat biar kalau langsung ke fikihnya, saya khawatir ibu fokusnya hanya di sah dan tidak sah. Ibu kurang memaknai kenapa sih kita harus sholat. Oh ternyata karena Allah cinta. Kenapa sih kita harus begini menjalankan syariat. Berat banget. Kalau fikih itu kan ibaratnya berat banget, kayak dibebani gitu ya. Tapi ternyata di balik perintah sholat itu merupakan kebaikan untuk kita sendiri. Bu, kalau ibu cek mungkin di kedokteran, ternyata sholat itu bisa juga menjadi terapi untuk kesehatan. Misalnya apa? Terapi gerakan. Bu, gerakan sholat itu sehat banget Bu. Coba ibu lihat orang-orang yang sholatnya benar, insya Allah dia ibaratnya bongkoknya ya enggak, jarang lah. Maksudnya lurus gitu. Kalau dia belum tua-tua banget mah insya Allah dia masih tulang-tulangnya bagus. Coba aja ibu ruku kan harus sejajar, ya. Kalau bongkok, kalau misal nggak dibiasakan kan lama-lama bongkok. Sedangkan kita sholat itu berarti membiasakan untuk tulang kita tumbuh dengan baik dan gerakan-gerakan yang lainnya. Bahkan dimulai dari wudu. Kenapa air yang dipilih untuk bersuci? Nah itu kan ibu nanti bisa buat terapi juga. Coba kalau kita tubuh nggak pernah kena air, nggak ada perintah wudu, nggak ada perintah mandi, kering yang ada. Apalagi kalau ibu di Arab, di Mekah, di Madinah, nggak pernah kena air, tuh bisa jadi pada bersisik. Ternyata sehat loh wudu itu.
Apalagi kalau ibu wudunya tengah malam lagi sholat tahajud ya Bu ya. Pakai wudunya jangan dimasak air panas, jangan pakai air panas. Kalau mau tahajud pakai air keran aja. Kenapa? Karena kalau pakai air keran biasa, bukan air panas ya Bu ya. Ibu wudu di waktu tahajud sepertiga malam itu kan poring-poringnya pada nutupin nih. Ibu mukanya kayak awet muda lagi deh. Ibu nggak usah jauh-jauh ke salon mahal-mahal. Ibu ngelaksanain tahajud rutin aja Bu, itu bikin awet muda. Ternyata sehat loh. Ya udah, ternyata tahajud itu awet muda loh. Jadi saya waktu S3 itu sekelas kan sama dokter. Jadi dia S1-nya dokter kedokteran, S2, S3-nya kuliah di UI nih, SPS, Sekolah Pasca Sarjana, ambil pengkajian Islam, tapi dia Islam dan kesehatan lah, kedokteran gitu. Kalau saya kan kajian Islam dan pendidikan, kalau dia dari kedokteran. Ternyata jangankan sholat Bu, puasa aja bisa buat terapi detox, buat detox tubuh kita. Sholat juga punya keutamaan yang banyak, apalagi sholat malam. Ibu itu kalau misalnya lagi sholat, ibu ternyata butuh ketenangan ya, butuh kekhusyuan. Ternyata itu juga bikin hati kita, apa tuh kalau ibarat itu ya, damai, dopamin ya. Dopamin kita tuh itunya juga bahagianya tuh luar biasa. Jadi kebahagiaan tuh bisa dicari melalui syariat Islam. Kalau menjalankan syariat Islamnya lillahi ta'ala, bukan jadi beban. Maka harus diubah dulu pola pikirnya. Oh, sholat itu bukan beban, tapi itu merupakan asupan nutrisi kita, nutrisi tubuh kita. Ibu kalau beli vitamin coba mahal-mahal, Bu, ibu ngapain beli vitamin mahal-mahal? Ngeluarin duit pula. Oh, biar sehat. Sama ibu ngapain di sholat capek-capek? Biar sehat. Oh, biar maslahat, biar ada ketenangan lahir batin. Dan otomatis plusnya adalah Allah kasih ridho Allah. Allah kasih surga Allah, bonusnya banyak. Itu kebaikan buat kita, tapi punya bonus yang luar biasa. Kalau cerita itu banyak banget. Nah, kita belajar sholat fardu. Pengertian sholat ibu. Jadi tadi sudah secara bahasa ad-doa, itu doa. Kalau secara syarak itu nanti banyak ulama yang memberikan definisi bahwa sholat itu memiliki beberapa bacaan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram disertai dengan niat dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Makanya sholat itu gak sembarang sholat. Kalau saya dulu zaman kuliah di UIN waktu S1 itu masih banyak isu-isu tentang Islam liberal. Liberal itu tahu gak ibu? Bebas. Ada orang yang sholat itu, ini segelintir orang ya Bu ya, segelintir orang. Udah sholat dengan niat aja cukup. Padahal sholat itu ada bacaan dan perbuatan tertentu, bukan hanya sekedar niat. Maka ini salah kaprah. Udah, gak usah sholat, yang penting hatinya bagus. Yang penting niat. Salah kaprah Bu. Oke, hatinya bagus bener Bu, tapi kita ada perintah untuk sholat. Sholat itu seperti apa kata Nabi? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi sholatnya pakai takbiratul ihram, bukan niat doang. Nabi sholatnya ada fatihahnya, Nabi sholatnya ada rukunya, Nabi sholatnya ada sujud iktidal dan sebagainya, bukan hanya sekedar niat. Kadang-kadang banyak nih otak kita di
dikocok-kocok ya. Udah, yang penting iya niat. Sholat mah nggak apa-apa, nggak juga. Yang penting mah kita jadi orang bener. Orang bener gimana sholat aja enggak? Iya, tapi kita nggak begitu. Karena kenapa? Karena sholat itu kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Orang Nabi sholatnya ada takbiratul ihramnya, orang Nabi sholatnya ada fatihahnya. Nabi sholatnya enggak niat doang, enggak, tapi ada gerakannya, ada bacaannya. Nah itu namanya sholat secara syarat. Ya, jadi hati-hati nih Bu sama doktrin yang apa namanya melenceng. Nah, maka sholat itu ada rukun kaulinya, ada bacaannya Bu ya. Ada rukun yang menjadi bacaan, kauli, perkataan, yaitu takbiratul ihram. Ibu ketika takbiratul ihram, maka harus disebut nih Allahu Akbarnya, Allahu Akbar. Itu kan rukun kauli. Ibu nggak boleh takbiratul ihram dalam hati, nggak boleh, karena itu rukun kauli. Kauli itu apa? Harus dilafazkan, diucapkan. Ibu mentang-mentang takbir nggak boleh, atau diganti Allahu Akbar menjadi Allah Maha Besar. Nggak boleh juga, karena Nabi Muhammad dulu takbirnya, kaulinya Allahu Akbar. Atau ditambahin Allahu Akbar walillahil hamd. Ya nggak boleh juga, itu buat takbiran. Jadi ada rukun kaulinya. Kauli itu minimal terdengar dengan kuping sendiri. Bu, rukun kauli minimal terdengar dengan kuping sendiri. Beda lagi dengan kolbi dalam hati. Kalau kauli kan harus diucapkan. Maka niat jadi nggak rukun kauli. Ibu harus nggak usolli misalnya fardhu zuhri, itu nggak rukun kauli. Itu nanti rukunnya kolbi dalam hati. Kalau ini yang diucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Baca surat Fatihah, nah harus diucapkan karena dia rukun kauli. Nanti walaupun Fatihah itu surah Fatihah ada yang berbeda. Kalau Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim mulai. Itu dari Fatihah, dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Karena dia rukun kauli, maka harus terdengar minimal dengan kuping sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau taus nih, kalau taus kan bukan rukun kauli, bukan Fatihah, maka boleh dalam hati. Boleh dibaca, boleh enggak. Jadi yang penting Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Terus sampai waladhdallin. Rukun kauli. Terus kalau Imam Maliki mah bismillah tuh nggak masuk Fatihah Bu. Mulainya dari mana kalau Imam Maliki? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka sebagian negara ada yang mulai dari, jadi bismillahnya dia sir, tapi jaharnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tapi kalau ibu mah pakai Imam Syafi'i, karena ibu mah kan ibadahnya kita pakai mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi bismillah dan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalau sampai situ Bu, sebenarnya ada lamnya. Kalau Imam Syafi'i itu berartinya jangan di situ.
Kemudian mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau nggak kuat, nanti ulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, amin. Kalau aminnya bukan rukun qauli, tapi kalau ibu lagi makmum maka amin bareng imam. Kenapa? Karena bareng malaikat di situ, sunnah, ya. Jadi kalau sendiri nggak usah amin. Dia pakai amin sendiri nggak pakai amin. Artinya kalau amin sendiri itu kan ibu bisa, kan bukan rukun qauli, artinya bisa kedengeran bisa enggak gitu. Jadi kalau rukun qauli itu kan minimal harus terdengar di kuping. Kalau amin itu berarti boleh terdengar di kuping, boleh enggak gitu. Amin. Boleh enggak nih kalau ditambah Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Boleh enggak? Nah, kalau sebagian ada ulama yang membolehkan. Boleh kan ibu baca doa juga boleh kan? Yang penting bukan ya Allah kabulkanlah ya Allah, bukan begitu. Kalau ini doa boleh, Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kan ibu dalam ruku juga doa. Namanya sholat itu kan doa. Boleh kalau doanya itu ibaratnya ya memang doanya dari Nabi boleh. Lanjut. Tasyahud juga rukun qauli itu. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalam. Itu kan ketika baginda Rasulullah SAW Isra Mi'raj Bu, ya kan, ke Sidratul Muntaha tuh ditemanin sama malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril nggak bisa sampai atas. Ketika mau sampai Sidratul Muntaha yang sampingnya indah Jannatul Ma'wa, sampingnya itu surga Bu. Itu malaikat Jibril nggak bisa nemenin, baginda Rasul sendiri. Baginda Rasul sendiri ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. Ngapain baginda Rasul ke Sidratul Muntaha? Baginda Rasul langsung sujud. Baginda Rasul saking di Sidratul Muntahanya itu indah banget ya Bu ya. Indah banget. Itu pohon-pohon, buah-buah udah kayak pokoknya indah, saking indah banget Bu. Karena sampingnya Sidratul Muntaha itu ada surga. Rasul tuh sujud. Saking indahnya, menawannya Rasul langsung sujud. Ketika Rasul sujud, sudah sujud, Rasul bangun dan Rasul duduknya seperti ini. Seperti tahiyat akhir. Rasul bangun dari sujud, Rasul bilang apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut. Ada yang menambahkan thayyibatul lillah. Assalam. Nah, jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah itu maksudnya salam kepada Allah. Segala penghormatan, at-tahiyyatul mubarak, segala keberkahan, kebaikan itu semua untuk lillah, untuk Allah. Allah dibalas. Apa balasan Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Luar biasa. Allah dibalas. Sama Rasul jawab lagi tuh. Kan tadi Rasul nyalam buat Allah, Allah nyalam buat Rasul. Rasul balas lagi salamnya. Tapi Rasul ini nyampein salam dari umat-umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ibu, kalau ibu ibadillahis sholihin nyampe tuh salamnya ke Sidratul Muntaha. Nyampe assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Wahai Allah, salam juga ya Allah atas kami ya Allah. Tuh umat-umatku ya Allah, hamba-hambamu yang soleh ya Allah, dibawa ke Sidratul Muntaha. Luar biasa. Akhirnya malaikat bergemuruh.
bergemuruh sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya ibu kalau masuk ke ruangan, kalau ada orang kan salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orangnya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ikut siapa? Baginda Rasul. Baginda Rasul nggak ngajakin umatnya ke Sidratul Muntaha, nggak ada orangnya. Maka salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itulah percakapan antara Allah dengan baginda Rasul yang menjadi rukun qauli ketika tasyahud. Sampai mana rukunnya ya? Sampai sholawat nanti. Nah ini tasawuf terus doa sholawat. Nah, sholawat tadi Allahumma sholli ala, itu sholawat itu nanti bergumuluhnya para malaikat. Sholawat juga salah. Apa sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah salam juga rukun qauli. Ketika ibu salam pertama ya bu, yang ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, itu rukun qauli bu. Harus terdengar minimal dengan kuping sendiri. Nanti kita belajar nih bacaan-bacaannya kan di situ ada kan bu ya. Nanti kalau yang belum hafal diapalin. Doa tasyahud dia belum hafal diapalin. Kata Allah kan fattaqullaha mastata'tum. Ya udah, kamu udah waktunya wajib sholat, sudah balik, orang mukmin, orang beriman, sholat aja sesuai dengan kemampuan kamu. Yang penting kamu masih belajar. Kalau belum hafal berarti yang dihafal aja bu. Minimal mah rukun qauli mah dihafalin ya bu ya, minimal. Nah itu rukun qauli ada 5. Ada lagi namanya rukun fi'li. Rukun fi'li ada 8. Niat tuh. Nanti berdiri, ruku, i'tidal, 2 sujud, duduk di antara kedua sujud, duduk untuk melaksanakan tasyahud, sholawat dan tertib. Ada yang mengatakan niat itu justru rukun qalbi, rukun hati. Tapi ada juga yang berpendapat niat itu merupakan rukun fi'li. Nah, ini perbedaan pendapat. Yang jelas niat itu termasuk rukun, termasuk kewajiban. Karena apa? Karena dalam hadis Rasul innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Nah, niat ini muqtaronan bi fi'li, berbarengan dengan fi'il. Fi'il itu apa? Perbuatan. Jadi maka ada ulama yang berpendapat niat ini rukun fi'li karena dia berbarengan dengan perbuatan sholat, barengan kan dia. Jadi kita sadar bahwa kita sedang niat dan kita sadar saat itu juga kita berbuat sholat. Ada yang mengatakan niat itu rukun qalbi. Ya. Selama ibu sadar dan selama ibu takbiratul ihram, ibu artinya fi'linya sedang sholat, maka saat itu juga ibu dimulai dengan niat. Nah, itu hanya perbedaan pendapat aja. Yang jelas dia itu rukun. Nah, syarat-syarat kewajiban melaksanakan sholat. Nanti kalau udah jam 3 kurang 10 menit kita buka tanya jawab ya bu. Jam 3 kurang 15 menit deh, 14.45 tolong diingetin. Di sini nggak ada jam. Ada. Oh iya. Oh mati. Saya bawa sih jam tapi takut lupa melihat jam. Nanti tolong diingetin. Karena saya kalau udah ngomong suka lupa bu. Maklum namanya juga al-insan mahalul khotoh manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi ingatin aja ya. Takutnya kebablasan. Iya. Syarat-syarat kewajiban melaksanakan sholat nih bu, ada 3. Islam. Ibu Islam? Islam. Padahal ibu nggak pakai masuk Islam dengan syahadat kan? Nah, tapi ibu udah Islam. Kenapa ibu udah Islam? Karena ibu keturunannya Islam. Nah manusia itu dilahirkan atas fitrah. Kalau ibu fitrahnya orang tuanya udah Islam, otomatis ibu udah Islam. Gak usah pakai ntar di doktrin lagi. Kamu Islam apa bukan? Emang kamu udah syahadat? Lah kita mah syahadat tiap hari bu. Waktu sholat kan syahadat. Kita mah bu baru
baru lahir aja udah disyahadatin, udah diazanin. Orang Islam kan baru lahir udah diazanin. Azan itu kan ada kalimat syahadat. Ibu udah Islam, jangan pakai di apa tuh? Udah Islam, kok kamu belum ikrar? Lah ikrar gimana? Kita mah lahir juga udah diazanin, azan udah ada syaratnya, berarti ya udah ibu udah Islam. Beda halnya dengan orang yang non Islam, mau masuk Islam dia harus ikrar dulu. Karena apa? Dia mah keturunannya bukan Islam. Dia mah ketika bukan Islam dulunya dilahirkan juga nggak pakai diazanin, Bu. Udah ibu mah nggak usah pakai ikrar syahadat, setiap hari juga ibu sholat. Ya, nggak usah pakai diracunin macam-macam tuh, bingung-bingung, aduh, diraguin keimanannya, iya. Orang Islam juga ya, tapi nggak pernah ikrar syahadat. Lah ibu mah ikrar dulu tiap hari. Islam, kita Islam dari keturunan. Balik, ini masih ingat nggak Bu? Balik itu tandanya apa? Ada kalau laki-laki atau bisa juga perempuan mimpi basah atau keluar sperma. Ini keluar sperma ini baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Umurnya berapa? 9 tahun Hijriah. Haid keluar darah umurnya berapa? 9 tahun Hijriah. Atau bisa juga lebih, 10 tahun, 11, 12, tergantung dia baliknya kapan. Yang maksimal adalah balik ketiga adalah umur 15 tahun Hijriah. Ketika dia sudah masuk 15 tahun Hijriah, dia belum haid, belum mimpi basah, belum keluar sperma, maka dia sudah termasuk orang yang balik. Jadi patokannya 15 tahun. Tapi balik pemula yang paling muda itu 9 tahun. Tandanya apa? Kalau dia sudah mimpi basah atau keluar sperma, atau dia sudah haid. Kalau dia belum haid, kok anak saya udah 15 tahun tapi belum haid ya? Ada nggak Bu? Ada. Saya haid itu naik kelas 1 aliyah Bu. SMA. Naik SMA saya haid kelas 9 naik SMA. Iya, SMA tuh kelas umur berapa sih? 15 ya? Iya. Guru saya haid kelas 12 Bu. MA madrasahnya SMA kelas 3. Ya kalau zaman sekarang orang kelas 3 SD udah haid. Cepat Bu. Sekarang mah cepat, kenapa? Iya, banyak makanan junk food, instan itu kan yang bikin cepat kita balik. Sekarang cepat. Kalau dulu saya masih zaman dulu Bu. Saya kelahiran 93, masih zaman ya lumayan lah anak sekarang anak dulu gitu ya. Saya haid naik kelas 10, kelas 1 SMA, naik kelas 1 SMA. Kalau anak ibu sudah umur 15 tahun dia belum haid bagi perempuan, dia belum mimpi basah atau keluar sperma bagi laki-laki, maka dia sudah balik, dikatakan balik kalau sudah 15 tahun Hijriah. Dia lahir 1 Ramadan. Nah maka hitungannya juga 15 Hijriahnya di 1 Ramadan lagi. Gitu ya Bu. Jadi bukan 15 Masehi. Patokannya 15 Hijriah. 9 tahun Hijriah. Berarti kalau 9 tahun Hijriah tuh berapa? Jedanya berapa? Nah, kalau 9 tahun Hijriah tuh berarti Masehinya dia 8 tahun lebih Bu. Kalau nggak salah tuh 8 tahun lebih 11 bulan kurang 11 hari kalau nggak salah. Ya nggak Bu? Jadi kalau anak ibu umur 8 tahun lebih 11 bulan atau kurang dia kurang 11 hari, pokoknya ya 9 tahun Hijriah lah, bukan 9 tahun Masehi. Masehi itu kan lebih banyak daripada Hijriah, karena kalau Masehi sampai 31, tapi kalau Hijriah paling maksimal 30, minimal 29 atau 30. Kalau Hijriah
Kalau Masehi sampai ada yang 31. Maka 9 tahun kurang dia bisa haid Bu. Nanti kita belajar fikih haid. Takut saya salah ngomong. Nah, udah balik. Yang ketiga adalah berakal. Berakal sehat, bukan orang gila, bukan ODGJ. Kalau orang gila disuruh sholat, ya dia mah nggak wajib Bu, nggak usah disuruh juga, nggak apa-apa, karena dia nggak punya akal, akalnya nggak sehat. Nah, maka orang gila mah nggak ada kewajiban untuk sholat. Lah kalau ibu udah Islam, udah balik nggak mau sholat, berarti sama dong sama ODGJ. Orang sehat apa nggak sehat? Udah mama, udah balik kan? Orang Islam tapi nggak mau sholat, jangan-jangan akalnya nggak sehat. Iya, jadi kalau ODGJ itu nggak wajib sholat. Tapi kalau ibu punya akal sehat, bukan orang gila, ya sholat. Nah, syarat sebelum pelaksanaan sholat ada 5. Yang pertama, suci anggota tubuh dari hadas. Bedakan ya Bu ya, hadas dengan najis. Bedakan Bu. Kalau hadas itu sesuatu yang baru datang di tubuh kita, biasanya dia tidak terlihat karena dia adanya di dalam tubuh. Contohnya hadas kecil, kentut, buang air besar, buang air kecil, itu namanya hadas kecil. Hadas besar, contohnya junub, itu nggak bisa dilihat orang lain tuh, kecuali diri kita sendiri yang tahu. Itu hadas. Hadas itu sesuatu yang baru datang di dalam diri kita. Jadi hadas itu ya ada hadas kecil, ada hadas besar. Jadi kalau ibu lagi hadas besar, haid, ya berarti ibu tidak memenuhi persyaratan untuk sholat, berarti nggak sholat. Ibu kena rukhsah untuk tidak sholat. Kenapa nih? Karena lagi haid. Justru rukhsah itu tanda ibu taat. Ibu lagi haid, kata bukan harus sholat tadi. Justru salah. Orang lagi haid sholat, kan lagi berhadas haid itu. Maka ibu nggak wajib sholat, justru nggak boleh sholat kalau lagi haid. Tuh anaknya diajarin cucunya. Jadi kalau udah umur 7 tahun kan ibu harus ngajarin sholat tuh anaknya. Kata Rasul kan ajarin sholat anakmu 7 tahun, ngajarin. Nanti kalau 10 tahun gak mau sholat dipukul, kenapa? Khawatir kan dia sudah balik. Karena 9 tahun tuh sudah balik. Harusnya 9 tahun dia sudah bisa sholat mandiri harusnya. Yang kedua, menutup aurat. Nah, aurat kita ini perempuan, ada aurat untuk ibadah, ya Bu ya. Ibadah ini ketat. Aurat untuk ibadah tuh ketat, nggak ada rukhsahnya. Apa? Kalau Imam Syafi'i berpendapat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan itu harus ditutup sebelum pelaksanaan sholat. Contohnya di mana nih? Wajah tuh dari mana batasnya? Ibu punya tempat tumbuhnya rambut kan di sini? Nah, ini secara vertikal dan tempat tumbuhnya rambut sampai ini ibu punya tulang namanya 2 rahang. Di sini ada. Nah, harus ditutupin. Itu kalau dalam ibadah, maka ininya majuin. Kalau mau sholat, ibu mau takbiratul ihram, dilihat dulu ada nggak nih aurat yang kelihatan, termasuk leher. Karena aurat dari wajah, aurat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah itu secara vertikal batasnya tempat tumbuhnya rambut sampai 2 rahang. Kalau yang ini masuknya leher, maka ketika sholat ibu majuin sampai ibu 2 rahangnya nih, sampai batas 2 rahang. Itu punya rahang kan? Nah, ini ada tulang kan? Nah, itu sampai situ. Kalau orang gemuk tuh biasanya di sini ada. Ini ditutupin di sini. Iya. Kalau orang kurus kelihatan juga ini ada lehernya di mana, nggak begitu kelihatan. Tapi ditutupin juga di sini kan ibu punya 2 rahang. Tapi kalau di luar sholat nanti ada rukhsah Bu, nanti saya kasih tahu
Ya, jadi ini dalam sholat dulu. Itu wajah. Kalau secara horizontal, ini nih, ibu punya pentil kuping. Ya, nah itulah batasnya. Pentil kuping kanan, pentil kuping kiri. Itu namanya apa ya namanya ya? Kalau kupingnya pentil, centil. Iya. Jangan sampai nanti mentang-mentang pakai anting dikeluarin, nah ini kelihatan. Jangan, ya tutupin. Nah, kalau ini mah udah tutup nih. Cuman ini aja nih yang suka terbuka kadang-kadang. Maka kalau beli mukena, kalau bisa, kalau nggak mau dimajuin yang ada dagunya, ya, yang ada ininya lagi, tutupin leher. Kalau tangan, di mana nih batasnya? Nah, kalau menurut kaul kodimnya Imam Syafi'i, tangan itu yang boleh terlihat adalah ini nih, telapak tangan. Ya, jadi banyak yang sholat itu pakai sarung tangan sholat yang ininya tutup. Ibu kalau pakai mukena otomatis kan ketutup. Tapi hati-hati, ini adalah anggota sujud. Nggak boleh mukena itu ketika sujud begini. Harusnya nempel kepada tanah atau sejadah. Jangan sampai ini kan kalau pakai sarung tangan enaknya kita nggak pakai mukena, dia nempel. Tapi kalau mukena biasanya begini. Padahal ini mukena adalah pakaian yang kita bawa ketika sholat. Ya, jadi nggak boleh yang terangkat ketika sholat itu nggak boleh menutupi anggota sujud, kecuali sejadah boleh. Kenapa sejadah boleh? Ya karena dia menetap di sini. Atau ibu karpetnya tas, maka kena tas nggak apa-apa karena dia nggak terangkat. Tapi kalau mukena nggak boleh, karena dia adalah sesuatu yang dipakai ketika sholat, dia terangkat. Jadi sesuatu yang tidak terangkat lagi. Jadi telapak tangan itu kalau menurut kaul qadim tadi ini boleh terbuka, ini tertutup. Tapi kalau menurut kaul jadid ini direvisi ketika Imam Syafi'i sudah pindah. Menurut kaul jadid telapak tangan itu boleh terbuka fi batni wa zahir. Jadi mau depan mau belakang boleh. Batasnya sampai mana? Pergelangan tangan. Jadi ibu sholat ini begini aja udah nutupin aurat ya, yang penting ininya. Kenapa? Karena telapak tangannya sudah tertutup, sudah terbuka. Tapi ini dibatasi dengan ini nih pergelangan tangan. Yang nggak boleh adalah ininya terbuka. Nah, iya nggak boleh. Jadi nggak boleh nih ininya terbuka karena ini udah masuk aurat. Sampai mana? Sampai sini pergelangan tangan. Boleh nggak nih kalau kita sholatnya udah begini aja gitu sholat? Boleh selama ini tertutup pergelangan tangan. Jadi boleh telapak tangan luar dan dalam itu terbuka menurut kaul jadid, kaul barunya Imam Syafi'i. Ada orang sholat begini aja, ada udah tertutup. Yang salah adalah dia nggak pakai manset, pas lagi takbir, oh ini kebuka nggak kayak ini tuh, kebuka itunya, nah aurat nggak boleh, batal sholatnya. Iya, batal sholatnya, karena auratnya terbuka. Maka ibu hati-hati ketika sholat, ini sampai pergelangan tangan ditutup. Atau mau pakai sarung tangan sholat yang tadi kaul qadim, nah ininya yang tertutup tapi ininya terbuka. Yang nggak boleh adalah pakai sarung tangan motor, tutup semua. Iya, nanti buat anggota sujudnya nggak pernah jadinya. Jadi minimal ininya terbuka. Atau mau pakai mukena boleh, tapi hati-hati kalau pakai mukena. Kalau saya dulu mondok di Darul Falah, di di Jepara. Saya pernah mondok di Jepara, Jawa Tengah. Itu santrinya wajib pakai mukena terusan. Iya. Kenapa? Menghindari ternyata aurat terbuka dan menghindari tadi anggota sujudnya nggak kena tempat sujud. Itu kalau di Jawa wajib. Saya di Jepara
Wah, nggak boleh. Saya kan orang Jakarta. Orang Jakarta dibawain mau kena yang atas bawah malah yang kayak begini. Wah, sama pengurus diomelin, saya nggak boleh, suruh beli. Mukena tuh banyak di koperasi. Mukena terusan wajib di sana. Nggak boleh pakai mukena potongan. Kenapa? Karena ya itu hati-hati. Takutnya kalau pakai mukena ini ya tadi anggota sujudnya enggak ini, terus ketika Allahu Akbar ini kelihatan. Makanya saya menganjurkan kepada santri, khususnya santri Jakarta di pondok kita di Khairul Rumah. Kalau saya nggak begitu ketat, ibu boleh pakai kaosan, boleh pakai potongan, santri boleh pakai potongan, yang jelas tapi harus pakai pakaian panjang. Kenapa? Khawatir kalau pakai potongan, pakai kaos pendek, nah ketika begini kelihatan gitu. Kan kita sebenarnya sholat nggak harus pakai mukena juga bisa, begini juga bisa kan? Nah, nggak pakai mukena juga, orang Arab memang ada yang pakai mukena? Nggak ada, dia pakainya abaya, tapi dia auratnya tertutup. Walaupun nanti ada yang beda mazhab bu, beda mazhab tuh nanti beda lagi tata caranya. Tuh. Nah, jadi menutup aurat ya. Kan kadang ibu-ibu kan pakainya daster segini ya, terus pakainya potongan. Kan pasti ini kelihatan ya. Makanya kalau pakai mukena potongan hati-hati. Iya, kalau bisa pakai tangan panjang atau pakai masker. Tapi ibu ini kan namanya kita memang bukan di Jawa ya. Kalau di Jawa banyak mukena terusan adatnya ya, karena memang dia lebih hati-hati, lebih ikhtiar. Tapi kalau kita di Jakarta kebanyakan mukena potongan. Ya udah, nggak apa-apa, ibu mukena potongannya nggak usah dibuang. Sayang. Nyari-nyari mukena terusan nanti susah gitu ya, di online banyak sih. Oh iya udah 12.45 ya Allah, udah selesai, baru juga belum selesai ya udah. Ya udah, silakan tanya jawabannya nanti minggu depan. Gak terasa ya. Silakan ibu mau ditanya jawab, silakan. Ini ada apa nih? Hadiah buat yang aktif. Oh ya, buat yang menjawab atau buat yang bertanya gitu nih. Apa mau buat yang menjawab? Bebas. Bebas. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Rukun kauli. Iya. Kan rukun kauli berarti kan yang wajib-wajib ya. Terus kayak gitu kalau seumpamanya kita doa itu termasuk rukun kauli enggak? Kalau doa termasuk kan misalnya doa ketika ibu ruku, Subhana rabbiyal azim, atau ketika ibu sujud, atau ketika ibu iktidal, itu kan ada doanya. Masuk nggak rukun kauli? Nggak masuk, kan tadi 5 doang rukun kauli. Takbiratul ihram, terus surah al-fatihah, terus tasyahud, terus sholawat, doa sholawat dan salam. Jadi nggak masuk. Ini jadi dapat hadiah nih. Ya, ini mau pilih apa? Silakan dapat hadiah dari Bu Hajian dan dari Uni Deri. Ya, terima kasih Uni. Ya, jangan kasih sama saya, mau kasih sama Uni. Lanjut. Saya bertanya atau ibu-ibu yang bertanya? Masalah Al-Fatihah, biasanya Iya. Al-Fatihah itu kalau misalkan kita dulu bulan Ramadan, itu kan dia suka satu nafas ya. Sebenarnya itu Boleh pakai mic gimana? Masalah Al-Fatihah itu biasanya kalau di bulan Ramadan kan ada yang biasa cerita ya, mereka cuma pakai satu nafas, terus sebenarnya itu nggak boleh kan dalam apa dibolehkan kalau dalam sunnahnya. Iya, ibu kalau sholat tarawih itu biasanya imamnya baca cepat atau bahkan nggak ngambil napas, satu napas, boleh nggak? Pertanyaannya materinya gini, namanya marotibul qiraah dalam ilmu tajwid. Nah, namanya dia tempo dalam membaca Al-Quran. Tempo dalam membaca Al-Quran ini udah belajar belum kita?
Tahsin sama Ustaz Agung. Sudah tempo-tempo dalam membaca Al-Quran? Belum, nanti belajar ya. Ini saya hanya menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi namanya marotibul qiraah atau tempo dalam membaca Al-Quran, karena Al-Fatihah ini termasuk Al-Quran. Itu ada 4 tuh. Yang pertama namanya tahqiq. Tahqiq pakai kok. Tahqiq itu adalah tempo yang paling lambat dalam membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya lambat banget. Mau nadanya nada bayati, mau nada ros, mau nada sikah, ya pokoknya lambat ya. Bismillah, pokoknya dia lambat. Tahqiq. Di atas tahqiq ada namanya tadwir. Tadwir itu tempo yang lambat. Tapi kalau tahqiq kan tadi lambat banget. Huruf per hurufnya lama gitu. Kalau ini tadwir, lambat tapi tidak selambat tahqiq. Misalnya, nanti mau nadanya bebas ya Bu, nada ros, nada bayati, ada bentar Ustaz Agung yang ngajar. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang sedang, yaitu tempo tartil. Nah, inilah yang di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil dikatakan warattilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu sedang, nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat, sedang perlahan, tapi nggak terlalu lambat. Ya, yaitu seperti tadi. Seperti tadi tuh orang baca Quran kan nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tartil. Setiap ayat ambil nafas dulu, setiap ayat nafas. Ada lagi yang keempat namanya hadir. Hadir bukan keder. Hadir itu cepat. Ibu pernah ngedengar orang Jawa baca Quran atau tahlil? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Atau bisa kalau kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Misalnya. Itu namanya hadir. Selama dia memenuhi persyaratan, dalam artian makhrajnya bagus, Bu, hak-hak hurufnya dipenuhi, hurufnya semua kebaca, nggak ada yang kelibet, nggak ada yang kepotong, nggak ada yang ini, boleh. Kalau kuat satu nafas, boleh pakai hadir. Yang ada itu, yang nggak boleh itu, ibu makhrajnya masih belepotan, sifat-sifat hurufnya masih kurang, pakainya hadir, cepet, jarinya keder, Bu. Itu kata malaikat baca apa? Baca apa itu, kagak Fatihah bukan? Itu yang nggak boleh. Iya, tiba-tiba walaupun lah, kata malaikat tuh baca apa? Nggak boleh, apalagi Fatihah, rukun qauli, harus terdengar huruf per hurufnya, makhrajnya terdengar semua di kuping kita minimal sendiri. Jadi boleh pakai hadir, boleh pakai satu napas. Kalau tadi napasnya kuat, makhrajnya sesuai, sifat-sifatnya sesuai, tajwidnya, gunnahnya sesuai. Kalau gunnah kan harus ditahan, Bu, kesini dulu. Mimma, misalnya tahan dulu.
inna kan dia kasih dulu. Kalau huruf mat kan di sini al-jauf, rongga mulut. Tapi kalau huruf gunnah kan harus ke sini dulu, lama kan. Bukan dia panjang, tapi dia ngambil gunnahnya, dengungnya. Maka boleh kalau napasnya kuat, kalau makhraj huruf sifat-sifatnya bagus. Nah, ini dapat hadiah. Mau yang mana Ibu? Silakan. Dulu sekarang ada hadiahnya terus nih dari Ibu Haji sama Uni. Kalau di itu sujud Iya. boleh nambah bacaan ya. Di sujud terakhir nambah bacaan. Kan sholat itu doa, Bu. Boleh ya. Selama doa itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, boleh dilafazkan. Tapi kalau ibu doanya ya Allah ya Rabbi berikan saya rezeki, nggak boleh. Masa sholat nanti yang ada itu kayak ngobrol, ya batal nanti. Jadi selama doa itu yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh hadis, ibu boleh tadi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau ada di dalam Al-Quran ayat tentang Rabbana atina fid dunya, itu kan ada di Al-Quran. Boleh. Tapi kalau selama itu bukan Al-Quran dan hadis, bukan ajaran doa dari baginda Rasulullah, atau bukan ajaran doa dari yang ulama-ulama muktabaroh, apalagi itu bahasa Sunda, bahasa Indonesia, boleh. Tapi jangan dilafazkan, boleh dalam hati gitu ya Bu ya. Boleh, tapi dalam hati. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jepang, bahasa Belanda, nanti khawatir apa? Khawatir membatalkan sholat. Itu bukan apa ibaratnya. Iya, bukan doa-doa yang dikhususkan untuk sholat. Ibu boleh hajat ibu apa, tapi cukup di dalam hati, jangan diucapkan. Karena kita mengucapkan bus gitu ya, dalam sholat bisa jadi batal. Kecuali tadi doa-doa yang memang sudah muktabaroh, sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah, diajarkan oleh Al-Quran. Gak usah mengada-ngada ya Allah ya Allah. Itu dalam hati aja. Itu kalau mau ikhtiar, hati-hati. Karena khawatir ibu lagi sholat misalnya subhanallah subhanallah, terus ibu ya Allah berikan aku rezeki ya Allah, ya Allah, ya Allah sehatkan badanmu. Itu nanti sampingnya bikin tak khusyuk itu bukan batal jadinya. Jadi nggak boleh kalau pakai bahasa yang doa yang tidak mau tabah ya. Jadi mak kalau mau doa seperti itu dalam hati aja. Kalau mau ditambahin doa yang ada di Al-Quran. Jadi doanya enggak satu. Iya, tergantung doanya. Apa dong? Kalau doa bahasa Indonesia pakai dalam hati. Iya, kalau doanya yang muktabaroh dari hadis Nabi, misalnya dari Al-Quran, boleh, silakan. Iya, Rabbana atina fid dunya hasanah, silakan. Itu ya. Ini satu lagi sudah habis. Hadiahnya sudah habis. Tapi kalau yang bertanya nggak dapat hadiah, nggak apa-apa sih. Ada lagi. Nanti bertanyanya karena hadiah lagi. Nanti jadinya kalau nggak ada hadiah, nggak ada yang bertanya. Iya, silakan. Ini kan kalau sholat subuh kan barokah. Terus kalau tahiyat akhir itu ada yang berpendapat tahiyat akhir biasa yang kakinya gini kan ya. Tahiyat akhir. Nah, kita belum sampai ke praktek ya Bu, tapi nggak apa-apa saya. Karena baru sampai apa tadi ya? Syaratnya. Syaratnya belum selesai. Iya, tahiyat akhir. Ininya kaki kiri masuk ke kanan, kaki kanannya yang jempolnya dilipat. Kalau nggak bisa gitu, sebisanya Bu. Fattakullah mastata'tum. Udah ibu bisa begini. Ibu nggak bisa begini. Aduh, bisanya sama orang ini boleh nggak? Ya bisanya begitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sesuai dengan apa yang baginda Rasul ini ya sesuai gitu. Jangan bisa sih tapi males, ya jangan. Kalau itu gimana? Nah, kalau tahiyat akhir itu kan Rasulullah seperti duduknya budak.
Nah begini mas, bukan tegak begini. Kalau tegak begini mah duduk di antara dua sujud. Sholat subuhnya itu apa tadi begini gitu loh. Terus kalau yang udah tahu tuh sih kan gini kan ada yang beberapa agama itu kan oleh ini apa? Oh, Intinya begini aja. kecuali ibu. Kalau kita mah tetap aja biasa pegangannya ya pegangan ini. Ya, ibu mau ngikutin ini aja, ngikutin yang udah diajarkan gitu, nggak usah ngikut-ngikut aliran macam-macam yang ibu belum tahu. Nah, kecuali gini, ibu kan sholat subuh, itu kan baginda Rasul pernah melakukan kunut, pernah juga meninggalkan kunut ya. Ya kalau misalnya makanya ini orang-orang NU mah kunut, orang-orang Muhammadiyah mah enggak, padahal mah Rasul pernah kunut, pernah enggak gitu, nggak usah diributin juga. Adapun ibu misalnya yang biasa kunut, pakai aja kunut, doa gitu. Kan itu doa-doa banyak tuh. Gak apa-apa doa-doa yang diajarkan ulama pakai bahasa yang ya bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa Arab ya Pak ya. Doa kunutnya ditambah jadi panjang, Allahumma firil muslimin wal muslimah boleh. Mak kalau pakai bahasa Arab tadi, makanya tadi Mak nanya kan jangankan dalam sujud, dalam kunut aja kita boleh nambahin doa selama doa itu muktabaroh. Nah, kalau misalnya ibu biasa kunut, lalu ibu lupa nggak kunut, maka sujud sahwi, diganti sujud sahwi, maka tahiyat akhirnya baru begini duduknya. Karena ibu tadi ada kelupaan, belum sujud sahwi. Kalau ibu udah begini, sujudnya kan susah bu. Jadi ibu duduknya seperti duduk di antara dua sujud, karena nanti mau sujud sahwi gitu. Nanti habis sujud sahwi baru duduk tahiyat akhir, baru salam gitu. Kecuali itu ibu lupa kunut, tapi ibu biasanya kunut nih. Pas lagi sujud baru ingat nih lupa kunut nih. Ya udah berarti ibu duduk tahiyat akhirnya seperti duduk di antara dua sujud karena mau sujud sahwi. Nah ketika habis sujud sahwi baru duduk tahiyat akhir, baru salam gitu. Ya. Nah, kalau sujud syukur kan sekali bu. Kalau sujud sahwi itu 2 kali. Beda dengan sujud ini apa namanya, sujud tilawah. Ibu tahu sujud tilawah? Kalau ada orang baca Al-Quran yang ada ayat-ayat sajadah, maka ibu sujud tilawah. Sujud tilawah sekali. Kalau misalnya sujud tilawahnya lagi baca surat pendek, imamnya sujud sahwi, sujud tilawah. Ya udah sujud tilawah dulu sekali, baru bangun lagi karena kan tadi keadaannya masih diri. Nah, jangan tiba-tiba salah. Kalau sujud sahwi itu baru sebelum salam, bukan ibu. Ini misalnya rakaat kedua ibu lupa tasahud awal. Nah kalau tasahud yang rukun itu kan yang tasahud akhir. Kalau tasawuf awal itu kan bukan rukun. Maka ketika lupa boleh diganti dengan sujud sahwi. Tapi di akhir, di rakaat ke-4. Jangan ibu di rakaat ketiga. Jangan di rakaat ke-4 sebelum salam. Atau misalnya gini, kalau ibu kurangnya rakaat, maka nggak boleh diganti dengan sujud sahwi. Karena rakaat itu adalah rukun. Maka ibu naik lagi ke atas, nambah 1 rakaat. Kalau sujud sahwi itu hanya pengganti, bukan rukun bu, bukan rukun. Kalau lupa ruku kan rukun, maka nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau lupa tadi kunut kan bukan rukun, boleh diganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau rupanya ruku
sujud. Kalau tasawuf boleh diganti dengan sujud sahwi. Nah, 4 rakaat apa 3 rakaat nih ragu-ragu, ya udah bangun 1 rakaat lagi, nanti pas mau salam sujud sahwi. Oh, jadi tambah lagi. Nambah. Kalau ragu-ragu maka ambil yang paling sedikit. Iya nggak apa-apa. Ibu kalau nggak baca surat mah nggak pakai sujud sahwi juga boleh. Atau mau pakai sujud sahwi buat tambah gitu, mengganti daripada surah selain surah Fatihah boleh. Ya karena surah selain surah Fatihah itu hukumnya sunnah. Jadi nggak harus. Ibu sebenarnya nggak harus sujud sahwi sih, cuma kalau mau sempurnain sujud sahwi. Ibu lupa kunut nggak harus kunut sih, tapi kalau mau disempurnain pakai sujud sahwi. Nanti kita besok insya Allah kita belajar lagi ya. Gimana?